Halo guys, ketemu lagi sama Queen Nata Tarot ya, Queen Universe Nata Tarot. Kita lihat ya, apa yang akan terjadi sama kalian 7 hari ke depan. Diklaim energi positifnya, bersyukur atas kebaikan Tuhan semesta alam yang masih memberi kita nafas gratis ya, usia yang berkah, ya pemikiran yang sehat, jiwa mental yang kuat, dan hati yang lapang ya. Tuhan semesta alam ya, 7 hari ke depan apa yang akan terjadi kepada kalian ya yang ketarik energinya di sini. Silakan tinggalkan jejak, jangan lupa ya di follow akun saya ya teman-teman yang baik hati baik budi. Satu kebaikan dari kalian kembali kepada kalian juga, satu komentar terbaik kalian didoakan untuk diri kalian sendiri juga, dan membantu energi semesta ini terpancar kepada teman-teman ya yang ketarik energinya. Wow, luar biasa ya, langsung keluar satu kartu yang keren banget. Nanti kita itu ya, kita review ya. Jangan lupa di follow teman-teman akunnya, dan jangan lupa tinggalkan jejak, disimpan ya, biar jadi salah satu pernyataan bahwa kalian menerima energi positif yang Tuhan semesta alam ya, Tuhan pencipta alam semesta, malaikat, bertemu dengan manusia-manusia yang luar biasa, belajar dari oracle animals bahwa ya seperti burung yang ikhlas ya, walaupun tumbuhan pohon ditebang jadi bangunan, dia tetap berusaha berikhtiar mencari rezekinya. Seperti cicak yang tidak mengeluh walaupun manusia kebanyakan sudah pakai obat nyamuk ya, semprot maupun di kulit. Ya, seperti kucing yang nggak pernah takut, khawatir walaupun ditelantarkan. Oke, jadi teman-teman belajar dari situ, kita jadi manusia yang tidak bersifat buas ya, karena manusia itu kalau nggak terkontrol, nggak belajar tentang jiwanya, dia akan benar-benar berhasrat, bisa bisa saling membunuh, bahkan bisa saling menyakiti, bahkan bisa saling masa bodoh sampai mati hatinya ya. Makanya peran saya di sini healer spiritual adalah penyembuh spiritual, adalah penyembuh jiwa ya. Jadi penyembuh jiwa nih teman-teman ya. Tuhan semesta alam. Oke, ini yang kedua tadi jatuh ya. Kita lihat lagi ya apa yang keluar kartu berikutnya. Oke. Oke. Satu lagi. Oke. Ya teman-teman ya, kita lihat ya kartu yang keluar sekarang 7 hari ke depan buat teman-teman di sini ya, akan ada keberlimpahan buat yang sedang menunggu hubungan yang pasti, akan ada penyatuan ya, akan ada kehidupan yang sedang menunggu anak ya, akan ada kabar baik untuk kalian yang sedang menunggu anak ya, atau ingin membeli rumah baru. Itu ada ya, ada yang mau beli rumah baru, yang pengen pergi ke satu tempat, yang pengen tabungannya penuh ya, yang pengen rezekinya berlimpah ya, yang pengen memiliki keturunan momongan. Itu ya, kalian akan merasa penuh, berlimpah, apapun yang kalian mau 7 hari ke depan itu terwujud ya, diklaim ya, diklaim. Bayangkan apa yang kalian sudah maukan sebelum ya 5 menit sebelum tidur ya, resapi rasa haru bahagianya, lepaskan ke semesta, kasih tahu sama Tuhan semesta alam bahwa segitu bahagianya kamu kalau terwujud. Nah, itu adalah kombinasi dari tarot leader saya dengan ilmu law of attraction ya. Doakan yang baik untuk dirimu, biar Tuhan tahu kamu prasangka baik walaupun belum terjadi, sedang berproses diwujudkan sama Tuhan karena hasilnya adalah hak prerogatif Tuhan, tapi Tuhan tahu kamu sebagai ciptaannya selalu penuh syukur dalam setiap keadaan. Dan kamu tahu untuk mendapatkan sebuah hadiah atau sebuah kebaikan itu harus melewati proses atau ujian ya. Nah, ya, untuk teman-teman memang selama ini kalian udah berjuang mati-matian ya, udah berjuang susah payah, berkorban jiwa raga ya, udah nggak kehitung lagi apa yang sudah kamu korbankan, perasaanmu ya, waktumu, tenagamu ya, energimu, semua sudah kamu keluarin, sudah kamu berikan, sudah kamu investasikan ya, untuk masa depanmu ya, itu udah akan tertumbuh kembali kok, ada harapan baru kok ya. Pikiranmu ini harus kamu kuasai sekarang ya, jangan merasa takut, jangan merasa kayak sudah melakukan semuanya, "Oh kapan kapan," jangan ditunggu ya. Tugas kita ikhtiar sebagai ciptaan Tuhan, dan biarkan semesta terus menarik energi positifmu, optimismu, dan itu akan terjadi di waktu tepatnya ya. Itu ilmu berserah
berserah, bukan pasrah. Kalau pasrah tuh kita menunggu nggak ngapa-ngapain pasif, tapi kalau berserah itu aktif, tetap melakukan kegiatanmu. Ya bangun tidur, ibadah, apapun itu bentuknya, aktivitas, kerja, syukuri sekecil apapun supaya bisa menarik yang besar ya. Oke teman-teman ya. Nah untuk beberapa teman-teman di sini kalian itu lagi sedang merefleksi diri ya, lagi mengenali kenapa sih hidup aku kok gini-gini amat ya. Kenapa sih hidupku kok kayaknya ujiannya berat banget ya. Walaupun kamu ngerasa eee, sendirian, kamu ngerasa nggak punya siapa-siapa, kamu merasa punya keluarga tapi nggak dimengerti, nggak didengar, kamu merasa punya pasangan tapi nggak dianggap, kamu merasa punya teman tapi toksik ya, kamu ngerasa semua itu tapi sebenarnya kamu punya lampu penerang kok ya. Kamu punya cahaya jiwa di dalam dirimu yang bisa menyinari jalanmu ya. Kamu akan menemukan tempat terbaikmu setelah kamu melewati badai ya. Kalau untuk menemukan cahaya kita harus melewati kegelapan toh. Kalau untuk menemukan, matahari kita harus melewati malam tuh, siang hari ya. Untuk melewati, matangnya rendang kita harus berproses kok nunggu, belinya mahal. Ya itulah proses, jadi belajarlah kita menghargai proses ya. Ke depan kamu akan benar-benar udah kuat ya, kamu udah nggak peduli lagi orang mau ngomong apa ya, karena bagi kamu inilah hidup saya, ya inilah yang mau saya bangun, inilah buku bab saya, inilah yang saya mau tuju, inilah yang mau saya raih. Kamu udah nggak peduli lagi orang mau ngomong apa, nganggap apa, lihat kayak gimana, kamu udah nggak peduli ke depan tuh ya. Kenapa? Karena kamu udah akan kamu udah berkelimpahan ke depannya. Kamu punya semua yang kamu mau. Nine of Cup ini menggambarkan bahwa kamu hidup dalam ketenangan jiwa, kamu mau beli apa tercukupi ya, kamu mau minum apa ada, kamu mau beli baju gimana bisa, ya. Karena apa? Karena kamu memancarkan aura keberlimpahan, kebaikan, kesenangan ya. Rasa haru yang luar biasa itu ketangkep energinya sama semesta, sama Tuhan, perasaan kamu itu tertangkap sama Tuhan semesta alam. Makanya kita nggak bisa bohong sama energi ya guys ya, karena kalau energi itu apa yang tergambar, yang ketarik sekarang ya. Coba kita lihat lagi ya, apa oracle card-nya ya, energi oracle card-nya untuk teman-teman yang ketarik di sini. Jangan lupa diklaim ya teman-teman. Kalau mau konsul pribadi sama saya silakan ya, di bio TikTok saya ada nomor handphone, itu bisa langsung chat saya, boleh nanya-nanya dulu ya. Masih ada 10 yang promo ya, paket promo yang lewat video, bisa juga kalian konseling, bisa juga sekalian kalian terapi, karena bagi saya kita mau nggak mau harus terapi mandi garam ya, doa buat netralin. Kalian tahu nggak handphone kalau kebanyakan simpan aplikasi, foto, video, lemot, mau ngapa-ngapain takut, mau ngapa-ngapain, mau ketemu orang baru, enggak ah nanti sama aja nyakitin, bohong, banyak topeng, nggak setia. Kenapa? Karena energi kamu masih energi yang lama, energi sakit hati, energi kecewa, makanya harus dibersihkan ya, harus dinetralkan. Garamnya nggak mahal kok guys ya, masih promo 30.000 aja. Parfumnya juga masih 175 aja ya. Dan itu kalau dikombainin teman-teman dengan terapi konseling, percayalah, investasi kalian hari ini ya, melalui wasilah saya, perantara saya, jembatan kita ketemu, itu sebenarnya untuk jangka panjang kalian. Karena untuk menetralkan, kalian kan disuruh sabar, oh, mana mungkin sabar dong saya ngerasain. Tapi kalau kalian disuruh hanya sabar, disuruh hanya ikhlasin, kalian nggak terima toh. Kalian ngalami. Nah, gimana menguraikan benang kusut di pikiran kalian, alam bawah sadar kalian, walaupun secara sadar kalian udah tahu orang itu tidak baik untukmu, rezeki itu sudah hilang pergi ya, orang-orang di keluargamu nggak ngerti kamu, kamu tahu, tapi gimana cara ngurainya? Nah, makanya konseling sama saya hadir ya sebagai salah satu jembatan, mungkin dari doa-doa kamu ya, pertanyaan-pertanyaan kamu, bagaimana sih ngatasi hidup aku kok begini-gini terus, kok muter-muter ketemu orang yang salah, yang hanya manfaatin, ketemu cinta yang toksik, yang nggak peduli, yang ngabain, ya udah investasi, udah kasih cinta, sayang, ditinggalin ya. Ya, jangan khawatir ya. Ini ada beberapa di sini yang masih khawatir ya, masih anxiety, masih was-was, masih khawatir. Aduh, ada nggak ya rezekiku? Ada nggak cinta untukku? Ada nggak ya orang peduli sama aku? Jangan takut ya. Ini ada malaikat ya, malaikat itu ngasih kamu kekuatan. Ya,
Kamu bisa melewati semuanya, kata malaikatmu ya. Malaikatmu bersama kamu sayang. Panggil dia ya, sebut dia. Jangan abaikan, jangan ngerasa kuat sendiri ya. Pasang strategi ke depan, kamu bisa melewati semuanya. Karena untuk melakukan suatu strategi, membenahi hidupmu, kamu harus membenahi, harus mau mengakui kamu punya keteledoran di belakang, kekurangan di belakang, belum hafal, belum belajari, belum pengalaman. Tapi dengan pengalaman itu bukan berarti nyakitin kita ya. Netralin energinya, pesimis, negatif, inner child, inner work, traumatis, luka batin, ya sakit hati, buka auranya, pengalihan arus semua yang selama ini sudah kalian kumpulin sebagai data dan itu kalian anggap kebenaran, "Oh aku kayaknya orangnya, nggak pantes lah kaya." Jangan, itu harus dinetralin, harus dibersihkan, ya. "Aku kayaknya nggak cantik, nggak ganteng, kayak ketemu orang yang salah terus, habis-habisan terus, ditinggalin, diabaikan." Itu ada solusinya semua, ya. Pengalihan arus dari alam bawah sadarmu, memorimu itu bisa, ya. Nah, coba kamu, tahu kembali ya potensi kamu ya, tahu kembali bahwa kamu itu sebenarnya satu cahaya Tuhan ya, yang Tuhan taruh ya, di tempat-tempat yang Tuhan peruntukkan untuk kamu lewati ya. Jangan kamu berpikir bahwa, "Oh ya udahlah di tengah kegelapan aku nggak dianggap, nggak diinginkan, siapa juga yang peduli sama aku udah begini ya, aku udah ya pendidikan nggak tinggi, dari keluarga nggak mampu, terus, eee, kayaknya hanya dia satu-satunya ya, kamu ngerasa, "Ya, aku nggak bisa hidup tanpa dia. Aku nggak bisa kalau nggak di keluarga ini. Aku nggak bisa kalau hidup mandiri. Aku nggak bisa kalau kerjaanku berubah, karena aku bakatnya di sini, aku bisanya sini." Ayo ayo ayo, jangan merasa dirimu itu ya, eee, terikat. Tahu nggak rasa sakit itu? Rasa sakit itu muncul ketika ada kemelekatan, ya. Makanya jangan terlalu melekat sama segala sesuatu, baik perasaan, harta, pemikiran, ya, eee, hal-hal yang bersifat duniawi, karena itu yang paling menyakiti ya. Kalau kita sudah bisa melepaskan semua kemelekatan, maka hidup kita lebih lebih mudah ya, lebih mudah, lebih indah, lebih lega gitu ya. Nah, jalan kita pun lebih ringan ya. Di sini beberapa orang masih ada keraguan, masih ada kekhawatiran, merasa nggak bisa pergi, masih begini-gini aja. Jangan ya, jangan ya. Ayo, ayo, move, move, move. Kita lihat ya energi berikutnya. Ada dunia buat kamu. Lihat, di samping kegelapan yang selama ini kamu berasa sendirian, ya, ketutup, kamu menyembunyikan dirimu, kamu malas berinteraksi, kamu takut nanti salah ngomong, salah ucap, salah ketemu orang, ya. Sebenarnya Tuhan menyiapkan ganti loh atas sakit kita. Ingat ya, yin dan yang, keseimbangan, itu diperoleh ketika kita mau menerima ujian, dijadikan tantangan sebagai positif ya. Ketika kita tahu bahwa ada malam, ada siang, ada cahaya, ada kegelapan. Nah, setelah kamu tahu bahwa, "Oh ya nggak apa-apa aku ngalamin ini semua, supaya aku bisa mendapatkan yang lebih baik, supaya apa yang hilang dariku akan digantikan lebih baik." Yakin nggak kamu akan janji Tuhanmu? Yakin nggak kamu akan hati niatmu? Ah, coba ya di sini akan ada dunia baru untuk kamu. Kamu akan menemukan potensi baik kamu, baru kamu akan menemukan orang terbaik untukmu, kamu akan menemukan cinta sejatimu, kamu akan menemukan rezeki terbaik untukmu ya, pekerjaan yang lebih baik untukmu ya, relationship yang lebih sehat untukmu. Coba kita lihat ya pesan malaikat ya. Amin 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 ya. Ya coba teman-teman kalau yang menyakitkan, yang tidak baik, yang melukai, yang membuat kamu terpuruk, ingat lepaskan 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 energi itu ya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang akan lebih baik ke depan untukmu ya. Terus apa lagi? Jika kamu percaya, kata malaikatmu, kalau kamu percaya kalau kamu percaya ada sesuatu yang lebih untukmu ya, terus ada beberapa orang juga disarankan untuk lebih refleksi jiwa, lebih refleksi diri ya. Biar apa? Biar teman-teman bisa mempertimbangkan apa yang baik dan tidak untuk dirimu ya. Karena apa? Setelah kamu lewati ini semua, kalau mau buka pintu rezeki, kita kan nggak bisa terus fokus sama energi-energi yang menyakitkan ya, energi-energi yang tidak sehat, energi-energi yang melukai, yang membebani kakimu. Kamu nggak bisa tuh naik ke atas
puncak gunung untuk melihat pemandangan yang indah ketika kamu masih paksain tuh bawa bawa hal-hal yang nggak penting. Misalnya ke gunung harus bawa obat nyamuk, bawa, makan instan ya kan, terus, mungkin bawa beras kalau ada alat masaknya. Nggak mungkin kan kamu di situ bawa baju pesta, kan nggak cocok. Nggak mungkin juga kamu di situ di tas kamu bawa, sampo atau bawa sabun yang gede ya kan, nggak cocok juga kan. Kalau misalnya kamu bawa ke atas sana itu bawa bekal istilahnya, barang-barang yang nggak penting, ya kan, yang udah nggak sesuai, ya betul tidak? Ya. Nah, ke depan kamu akan punya pilihan yang lebih baik, dikasih pilihan sama malaikat, sama Tuhan semesta alam yang lebih baik ya, kamu akan merasakan kebahagiaan. Ada masa depan yang indah untuk kamu bisa memilih jalan hidupmu, ya. Nah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, kata malaikatmu tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ya. Nah, betul kan? Ada kebahagiaan yang besar untukmu. Kamu akan ceria kembali, semangat kembali, hidupmu berwarna lagi, kamu akan merasa berarti lagi, kamu akan merasa utuh lagi, kamu akan merasa dicintai dan dihargai lagi, kamu akan merasa memiliki rezeki berlimpah lagi ya, uang kamu penuh lagi, rekening kamu berlimpah, kantong kamu tebal, dompet kamu penuh ya. Kamu akan sangat-sangat merasa bahagia ya, karena ada kebahagiaan besar, big itu besar ya. Ada kesempatan kebahagiaan besar untuk kamu kata malaikatmu ya, diklaim ya. Coba kita lihat, apa aja zodiak yang ketarik energinya, dan ini dipastikan lagi ke Sun Moon Rising kalian ya. Kalau kita kan zodiak 80% ya, karena ini karakter ya, istilahnya 20%-nya itu kalau di versi tarot saya itu tergantung kalian lingkungan, tergantung juga ada yang tergantung, weton maupun Neptunnya, ada juga karena pengalamannya itu bisa mengubah karakter juga ya. Pertama yang ketarik energi di sini Taurus ya, siapa lagi? Ada Pisces ya, ada zodiak-zodiak Pisces, kemudian ada Sagittarius ya, ada Capricorn. Nah, terus ada siapa lagi di sini di klubnya? Ada Gemini ya. Kemudian ada Aries. Nah, satu lagi. Virgo. Wow, elemen tanah kuat banget, kalian tangguh banget ya. Ya juga ada elemen api dan air di sini, dan juga udara ya, diklaim teman-teman ya. Kalau nggak ada kartunya gimana host? Enggak, bukan berarti nggak ada energi kalian ya. Apa yang menjadi relate kehidupan kalian itu juga mempengaruhi, karena ini kan bulan ya. Kalau bulan itu kan zodiak ada sun moon rising-nya, jam lahirnya juga pengaruh. Jadi aminkan yang baik-baik karena itu yang akan kalian tarik. Ya, kalau kalian ngomong yang buruk itu juga yang akan tarik, ngomong yang baik juga ketarik. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Jadi ayo mulai sekarang ya, diklaim energi positifnya ya teman-teman. Karena segala sesuatu kita kembalikan kepada Tuhan dan tidak ada yang tidak mungkin ya baginya ya. Oke, kita buka lagi yang terakhir Libra ya, Libra ini button of the deck-nya. Oke, teman-teman sehat lancar rezekinya untuk kalian semua. Karena kebaikan kembali kepada kita, apa yang kalian perbuat itu yang kita tabur, itu yang kita tuai ya. Tuhan semesta alam, kabulkan semua permohonan, doa, harapan teman-teman di sini yang menontonnya, limpahkan rezeki yang luas pada mereka, mudahkan jalannya, lapangkan hatinya, kuatkan jiwanya, hatinya, dan mudahkan dia bertemu orang tulus dan ikhlas dalam hidupnya, pancarkan auranya, datangkan rezeki yang melimpah. Sehatkan dia, sehatkan jiwa raganya, jasmaninya, dan rohaninya. Amin, amin, amin. Thank you guys. Bye-bye.